Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di dialog spesial di segmen terakhir ini, masih bertemakan belajar dari Ternate Premier League, bangkit olahraga di masa pandemi, dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat spesial di malam hari ini. Ada Pak Lukman Puli, Ketua KONI Kota Ternate, dan juga Pak Mudin Taha, Ketua Askot PSSI Ternate. Kita lanjutkan kembali ya. Baik, saya ke Pak Mudin dulu ya, Ketua Askot ya. Nah ini Ternate TPL ini kan sudah mau selesai ya. Nah, nanti juga pasti akan ada juga jenjang tingkatan ya, Ternate Super League ya. Nanti boleh kasih bocoran nanti kapan itu mulai dilaksanakan dan ya seperti apa ancang-ancangnya untuk menuju ke liga tingkatan ini? Insya Allah itu kita laksanakan Ternate Super League itu dari hasil seleksinya di Ternate Premier League. 12 tim atau 14 tim terbaik di 23 tim itulah yang akan lolos ke Ternate Super League. Insya Allah direncanakan itu pada bulan Juli. Awal Juli kita laksanakan Ternate Super League. Bocorannya sebenarnya ini belum bisa kita ini karena nanti kita rapatkan dengan rapat Askot, tapi semua sudah disetujui. Tim itu nanti juga dibantu oleh Askot dalam setiap pertandingan. Minimal kostumnya sudah harus disiapkan oleh panitia pelaksana. Setiap pertandingan itu ada match fee. Ada match fee yang disiapkan oleh panitia kepada klub, sehingga klub tidak terbebani dengan biaya yang besar. Karena kita sendiri tahu bahwa klub di Ternate ini juga tidak semua orang yang membiayai itu. Sehingga Askot juga harus memutar otak gimana caranya mempertahankan klub ini agar tetap eksis ini. Nah, kalau dia mengikuti kompetisi Ternate Super League yang agak panjang, mungkin kurang lebih 5-6 bulan, itu pasti pembiayaannya besar. Nah, sehingga Askot harus bekerja keras bagaimana membantu klub-klub itu agar pembiayaannya juga tidak terbebani full kepada klub yang ikut dalam Super League itu. Jadi mungkin tidak ada pendaftaran, biaya pendaftaran tidak ada, kostum juga akan disiapkan oleh Askot, dalam hal akan disponsori oleh yang nanti Askot tentukan siapa yang sponsori itu. Terus setiap pertandingan itu ada match fee. Match fee itu disiapkan oleh panitia. Jumlahnya kita belum putuskan, tapi yang pasti bahwa ada match fee-nya. Sehingga klub tidak terbebani dengan biaya-biaya itu. Nah, karena kita sudah tidak lagi menggunakan bonus. Akhir dari itu kita pakai match fee semua. Nah, bonus itu juara dari kompetisi, karena kita kompetisi yang panjang. Klub harus siapkan betul materinya, materi dari sisi pemainnya, dari sisi finansialnya itu harus disiapkan. Nah, kalau kita lihat dari kondisi Kota Ternate, memang klub tidak mampu. Oleh karena itu harus ya di backup oleh Askot dalam rangka untuk memfasilitasi. Ada item-item yang harus difasilitasi oleh Askot sehingga klub tidak terbebani dengan pembiayaan yang besar itu. Ya. Itu yang kedua, bahwa pada program 2021 itu selain Ternate Super League, ada kompetisi kita juga, kompetisi U14 16, nah, yang harus dilaksanakan karena kita U14 16 ini kita antar dari usia 13 tahun kemarin. Kita putar 2018 kita putar U13, 2019 kita putar U14, 2020 sebenarnya U15 yang belum selesai itu sekarang ini. Nah, 2021 harus U16. Jadi pemainnya tidak putus. Tapi di bawahnya, di bawah itu ada usia di bawah 16 itu tetap digelar kompetisinya. Nah, ini karena saya berharap Ternate itu pemain bukan hanya satu kategori usia aja. Semua kategori usia harus ada lah. Kalau umpama cuma satu, habis dia pensiun tidak ada lagi. Berarti saya menganggap bahwa Askot gagal dalam proses pembinaan. Karena kalau proses pembinaan itu di sepak bola itu butuh kompetisi yang berkelanjutan. Saya mengutip beberapa negara berkembang di Asia yang kita lihat sepak bolanya lebih maju daripada Indonesia itu. Mereka melaksanakan kompetisi di bawahnya itu, kompetisi level tingkat bawah usia dini itu berulang kali dalam satu tahun, malah ada sampai 2-3 kali. Jadi waktu jadanya hampir kita lihat dalam 1 tahun 12 bulan itu palingan jeda 2 bulan, sisanya itu berkompetisi terus.
Nah, saya berharap di Kota Ternate seperti itu, karena dengan itu pasti kita melahirkan pemain yang handal dan kuat lah. Kuat dari sisi skillnya, kuat dari sisi keterampilannya, dan kuat dari sisi individunya. Karena banyak catatan PSSI terhadap kita di Maluku Utara itu, pemain hanya bermodalkan bakat. Kalau bermodalkan bakat itu tidak bisa bertahan lama. Mesti pemain ini dipolis dengan skillnya, individunya, tekniknya. Itu semua bisa terasah kalau ada kompetisi yang panjang. Kalau kompetisi yang panjang, klub juga persiapannya juga lebih matang. Program pelatih itu pasti dia siapkan betul tuh. Keinginan saya seperti itu. Yang terakhir itu, Ternate Super League itu akan bisa menghasilkan pemain yang akan memperkuat Maluku Utara, bukan hanya Persiter. Karena sekian banyak pemain, mungkin 200-300, tidak semua main di Persiter, pasti ada di daerah lain. Karena target saya tahun 2021 itu Persiter harus ending dari Liga 3 ke Liga 2. Dan saya target 2021 kalau Persi membuka ruang Piala Suratin U15 dan 17, maka target saya adalah Persiter harus juara Piala Suratin U17. Target saya seperti itu. Karena pemain juga saya sudah siapkan dari tahun 2018 pemainnya. Iya, baik ya. Ya, baik. Memang stok pemainnya juga cukup ada ya. Nah, bagaimana dengan sumber daya manusia? Artinya kan dalam menuju ke hal seperti itu kan pekerjaan yang tidak kecil ya, sangat besar. Lalu bagaimana dengan penyiapan SDM, kepelatihannya, kemudian wasit dan sebagainya? Nah, itu seperti apa? Memang itu saya sudah terpikirkan dari awal saya jadi ketua ASKOT. Saya jadi ketua ASKOT tahun 2017, Desember gitu. Program awal saya itu adalah peningkatan kualitas pelatih, yaitu laksanakan kursus pelatih berlisensi nasional. Itu alhamdulillah dalam 2014 saya laksanakan 2 kali kursus pelatih lisensi nasional. Biasanya disebutkan yang lisensi D. Tahun 2019 saya lihat perkembangan sepak bola semakin meningkat. Kita masih tertinggal dengan pelatih berlisensi D, karena ada materi-materi baru yang dari D itu tidak sampai lah. Saya berusaha untuk komunikasi dengan PSSI sehingga saya meminta agar Ternate layak untuk dilaksanakan kursus pelatih C. Alhamdulillah tahun 2020 kemarin saya sudah diberi kepercayaan untuk melaksanakan kursus pelatih C. Kebetulan yang ikut di Kota Ternate itu ada kurang lebih 17, tetapi kita stok yang untuk C di Kota Ternate itu ada 27. Dari ukuran pelatih, kita punya layak untuk bisa bersaing dengan daerah lain. Karena dari 27, dari jumlah penduduknya kita, dengan jumlah atlet sepak bola di Kota Ternate, di kolaborasi dengan jumlah klub di Kota Ternate dengan jumlah pelatih seimbang. Saya targetnya itu, saya lihat dari sisi itu dulu baru kita ukur targetnya. Pelatih kita 27 berlisensi C, dan kalau berlisensi D, total itu 43. Dari sisi sumber daya pelatihnya. Dari sumber daya wasit, kita punya 50 lebih wasit di Kota Ternate yang berlisensi C1 nasional, yang tertinggi di Indonesia itu kurang lebih 28. 28 itulah kita punya wasit C nasional, dan kita punya matchcom, pengawas pertandingan 17 matchcom di Kota Ternate. Kita lihat dari ukuran wilayah Kota Ternate dengan jumlah penduduk, dengan sumber daya pelatih, sumber daya wasit, dan sumber daya matchcom sudah melebihi dengan jumlah klub. Kita kompilasi dengan jumlah atlet. Atlet kita di Kota Ternate ini dari usia 9 sampai usia 22 itu 1417 jumlah atlet yang ikut dalam setiap kompetisi ASKOT itu. 1417 atlet itu. Kita bagi-bagi dengan jumlah pelatih seimbang. Tidak artinya pelatih harus menangani berapa ini, kelebihan penanganannya tidak, kita hubungannya ini. Sehingga dalam program-program latihan itu saya percaya sekali teman-teman di SSB, Sekolah Sepak Bola, dan klub, bahwa peningkatan teknik individu pemain itu mereka bisa asah. Dari sisi kompetisi itu kita punya wasit-wasit terbaik juga. Kita tampilkan dalam setiap event-event yang kita laksanakan, baik itu usia dini maupun usia yang paling ternate Premier League itu. Dari sisi matchcom kita hadirkan semua matchcom nasional. Alhamdulillah semua di Ternate ukurannya lengkap lah. Saya diberi PR oleh PSSI itu
kemarin mereka sudah canangkan Ternate menuju kota sepak bola. Kalau TPL ini dia sukses, maka saya insya Allah saya diberi penghargaan oleh PSSI untuk Ternate sebagai kota sepak bola. Kota sepak bola. Sekarang baru menuju nih. Iya. Nah, tinggal kita selesaikan program kita. Kalau itu dia sukses, alhamdulillah, maka Ternate bisa saja disebut sebagai Ternate kota sepak bola. Tapi jangan lupa bahwa program yang saya yang Asko canangkan itu dirancang awalnya di KONI. Iya. Awalnya dari rapat KONI, nah, dari situlah saya termotivasi untuk KONI begitu giat, loh kenapa saya harus diam? Saya harus kejar juga apa yang KONI laksanakan, saya harus kejar. Alhamdulillah bisa sampai tahap inilah. Iya, oke, baik. Ya baik, memang apa dia yang disampaikan tadi berarti juru taktiknya ya, juru strateginya itu ada di KONI ya. Baik, Pak Lukman ya. Tapi tadi bilang Pak Ketua KONI keadaannya tidur, jangan, kalau tidur bahaya kita nih. Oke, baik. Sebenarnya bukan hanya untuk sepak bola, semua cabang olahraga juga harus seperti itu. Artinya Anda sudah mulai setting harusnya seperti ini, ya goalnya. Ya memang. Jadi dengan adanya program KONI setiap tahun berjalan GBR olahraga, itu sudah membangkitkan cabang-cabang olahraga itu untuk melaksanakan pelatihan, kemudian melaksanakan kegiatan. Contoh saja bahwa selain bola kaki, bulu tangkis di dalam bulan Februari itu beberapa klub sudah melaksanakan pertandingan. Jadi mereka melaksanakan terus. Nah, saatnya mereka mengundang saya untuk memberikan motivasi, sehingga begitu selesai ada yang bisik, Pak, kita akan bikin tanggal sekian, silakan bikin. Jadi kita mendorong mereka untuk bangkit, sehingga keberhasilan suatu cabang olahraga apabila kepengurusan cabang olahraga itu mampu memanage olahraga itu sendiri, dan kemudian mereka punya program yang disesuaikan dengan program KONI sehingga itu dapat searah dalam pelaksanaan itu. Jadi kita tidak tumpang tindih tapi termanage. Seperti nanti bulan Maret ini bola voli laksanakan. Sebelum bola voli dilaksanakan, komunitas sudah laksanakan lebih dulu kegiatan, tapi itu adalah kegiatan komunitas, bukan induk organisasinya. Kenapa harus kita memberikan ruang untuk komunitas? Karena komunitas di sana itu terkumpul semua klub yang ada di situ, sehingga mereka terbangkit. Begitu mereka main di saat induk organisasi melaksanakan kegiatan, mereka sudah punya atlet-atlet yang memang betul-betul yang berkualitas, yang punya potensi. Nah, itu pun dalam bulan Maret atau April nanti itu akan dikirim ke Kalteng dalam rangka kejuaraan bola voli Halmahera Tengah. Itu dilaksanakan dan itu memang kita harus. Jadi saya selalu berpikir bagaimana olahraga ini harus jalan. Taekwondo jalan, kempo jalan, latihan pencaksilat jalan, ini tinju jalan, latihan mandiri. Nah, ini tinggal bagaimana bahwa 2020 saya rencana akhir tahun itu akan melaksanakan kejuaraan tinju, sehingga tidak terlalu tervakum ini tinju nanti itu begitu. Baik. Ya, baik. Memang perencanaan sudah disiapkan oleh KONI ya, artinya dalam hal menata semua cabang olahraga, bukan hanya sepak bola. Tinggal bagaimana pengurus untuk menindaklanjuti ya hal-hal ya, seperti sudah dilaksanakan oleh Askot PSSI ya. Baik. Nah, ini Pak Ketua, kan tadi bayangannya menuju kota sepak bola, artinya bukan menuju lagi tapi harus jadi kota sepak bola kan. Nah, ini kan kita juga harus tidak boleh lupa akan fasilitas ya, artinya memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah lapangan yang standar yang harus bagus. Ini bagaimana nih? Saya minta komentar Anda dulu. Jadi saya lihat bahwa selain lapangan Gelora itu ada lapangan pendukung. Jadi saya sepakat dengan Askot bahwa kita ada punya beberapa lapangan pendukung, sehingga Gelora itu tidak terfokus untuk pelaksanaan kegiatan, tapi pada kegiatan event-event yang berkualitas di saat semifinal dan final baru dilaksanakan di Gelora. Sedangkan untuk kejuaraan aktivitas pelaksanaan kegiatan setiap saat itu dua yang harus kita pakai, yaitu Gambesi dan kayu merah. Nah, di sini nanti kita pemerintah harus melihat bahwa Gambesi itu harus dibenahi.
terutama bagaimana fasilitasnya untuk tribun dan lain-lain sebagainya. Kemudian mungkin ada pagar untuk ini supaya tidak mengganggu masyarakat karena selalu berdekatan dengan perumahan. Kemudian juga harus dibenahi juga di Kayu Merah. Itu bagus. Ada beberapa lapangan, termasuknya lapangan Sulamadaha, lapangan Sango. Hanya saja bahwa kita harus melihat ini untuk pengembangan ke depan. Kita harus melihat status lapangan itu. Kalau status lapangan itu adalah milik pemerintah, berarti untuk melaksanakan pembenahan terhadap lapangan itu akan bisa berjalan dengan mulus. Tapi kalau itu milik masyarakat, berarti kita harus melaksanakan negosiasi dengan masyarakat bagaimana lapangan ini bisa dipakai untuk ini. Sehingga ada hal-hal yang harus disepakati bersama antara pemerintah, induk organisasi ASKOT itu sendiri, di sini juga Dispora juga harus dilibatkan sebagai unsur pemerintah sehingga semua itu bisa berjalan. Nah, saya yakin kalau Ternate jadi kota sepak bola, karena program ASKOT itu betul-betul program yang tanpa jeda, program tanpa jeda dalam pelaksanaan kegiatan. Majunya suatu cabang olahraga apabila aktivitas kegiatan itu tidak pernah henti-henti, sehingga dari atlet pelaku olahraga itu mereka berlomba untuk menunjukkan kemampuan mereka di dalam bidang mereka masing-masing. Ya, baik ya, baik ya, luar biasa ya. Berarti memang fasilitas ya kita tidak boleh terpaku hanya kepada fasilitas ya. Artinya yang paling poin penting adalah atlet itu harus tetap ada ya, lapisan-lapisan usia dini yang berprestasi harus tetap ada. Baik, Pak Ketua ya, Pak Lukman dan juga Pak Udin ya, kita sudah berada di penghujung acara di kesempatan malam hari ini ya. Ya, berbicara tentang prestasi atlet olahraga ini kan tidak akan habis-habis ya, apalagi di masa pandemi saat ini. Namun waktu jualan membatasi kita, namun sebelum menutup perjumpaan kita di malam hari ini, saya memberikan beberapa menit kepada Anda berdua, sekaligus closing statement ya, apa harapannya mudah-mudahan ini bisa menjadi spirit baru bagi kemajuan olahraga di kota Ternate ya. Saya ke Pak Lukman dulu, closing statement Anda. Baik, saya kira bahwa saya sebagai Ketua KONI tidak melihat pada satu cabang olahraga, tapi bagaimana bahwa 31 cabang olahraga yang menjadi anggota KONI di Kota Ternate ini semua harus bangkit dan melaksanakan aktivitas kegiatan. Dan semua harus maju sehingga dapat menciptakan atlet-atlet olahraga yang berprestasi. Baik, luar biasa. Baik, yang berikut Pak Mudin, closing statement Anda. Iya, makasih. Closing statement saya, dengan adanya pandemi ini bukan halangan untuk kita tetap berprestasi. Saya menghimbau kepada seluruh olahragawan, terutama sepak bola, para atlet, pemain sepak bola dan para pelatih, agar kita lebih giat lagi berlatih, lebih giat lagi memanage teman-teman pemain, sehingga pemain itu termotivasi dan tetap berlatih setiap saat. Karena dari berlatih itulah kita bisa menghasilkan pemain terbaik di Kota Ternate. Dan terakhir, atas nama pensiun sepak bola Kota Ternate dan panitia pelaksana, mohon maaf pada pertandingan final Ternate Premier League nanti itu hasil kesepakatan kita dengan pihak terkait tanpa penonton. Tetapi kita memberikan ruang kepada pengurus-pengurus kedua tim itu, baik dari ofisialnya ditambah dengan pengurus-pengurus sponsor dari klub itu, untuk diberikan ruang untuk bisa masuk dalam menonton tim kesayangannya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Baik ya, luar biasa ya perbincangan kita di malam hari ini. Niatan kita bahwa olahraga di Ternate bukan saja cabang olahraga sepak bola, tapi seluruh cabang olahraga yang ada di Ternate ini bisa maju ya. Belajar dari TPL yang memiliki durasi yang lama, tapi sukses ya, dari pernyataan Pak Ketua KONI sendiri, sukses ya dalam hal pelaksanaannya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh cabang olahraga yang lain. Baik, terima kasih kepada Pak Mudin Taha, Ketua ASKOT PSSI Ternate, dan juga Pak Lukman, Ketua KONI Kota Ternate. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi publik yang menyaksikan di luar sana melalui layar kaca Gamalama TV di Terrestrial 26 UHF, dan juga yang bisa menangkap melalui tayangan streaming kita. Saya Ahmad Pika bersama sejumlah kru yang bertugas di kesempatan malam hari ini undur diri dari hadapan Anda, dan ikuti terus program Dialog Spesial dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 malam hanya di Gamalama TV. Semakin mantap, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga.